gue mau spill gimana caranya biar produk kalian direkomendasiin terus sama algoritma TikTok Shop. Menarik kan nih? Jadi gini, karena sebenarnya kita di Mia tuh ada cukup banyak kerja sama TikTok, dan itu udah dari tahun 2022. Terus mungkin kayak kita nilainya bagus kali ya, jadi naik kita levelnya naik terus nih, gitu kan. Dan terakhir, jadi jujur kita itu dikasih sama TikTok, gitu ya, beberapa insight yang orang lain nggak tahu, dan gue mau bagiin sedikit, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dan lo aktifin loncengnya. Gini, buat kalian yang jualan TikTok Shop pasti ngalamin dong, ada yang jualan nih, terus lo nggak tahu kenapa, tau-tau produk lo rame aja gitu, bener langsung viral, terus tau, gue langsung dapat banyak order, senang, bener nggak? Gitu ya. Terus udah gitu banyak juga kalian yang nyobain. Gara-gara gitu, mungkin lu lihat temen lu lihat saudara lu lihat siapa lu, gitu kan, tetangga lu, saingan lu. Dan ketika kalian nyobain, kenapa nggak kayak gitu ya? Padahal barangnya sama, harganya mirip, semuanya mirip, tempatnya mirip. Kenapa kayak gitu, kok nggak adil gitu kan? Jadi kayak sebenarnya tuh kayak ada apa ya? Ada produk yang sama TikTok sengaja diangkat, ada produk yang sama TikTok bahkan nggak diangkat, gitu ya. Dan ini bukan berarti yang diangkat itu mah sama influencer doang kali, yang nggak sama influencer nggak, belum tentu, nggak juga guys. Jadi TikTok tuh punya standar penilaian, dan gue mau bagiin ke kalian. Gini, bahkan kalau lo ngomong influencer ya, ini gue pernah ngalamin, gue pernah handle. Tepatnya kalau yang gue tahu ya, tepatnya gue tahu banget tuh tiga. Ada satu kita pernah kerjain, dan kita juga pusing kenapa kayak gini gitu. Jadi gini, akunnya itu yang ininya ya, akun brandnya 2,5 juta follower, akun ownernya itu 1 juta follower, video view mereka tuh sebulan ratusan juta, produk yang dijual cuma baju dan harganya cuma 100 ribuan. Logikanya penjualan gacor, keranjang kuning mantap. Faktanya penjual sebulan cuma 20 biji. Gila kan lo. Terus diapain biar rame? Pernah kita utak-atik segala macam, gitu ya. Ya segitu-segitu juga gitu kan. Apa nih yang salah gitu kan. Tapi itu satu. Gitu ya. Ternyata produknya masuk tidak direkomendasikan. Yang kedua, nah ini gue pernah nih. Ya ini gue pernah. Yang punyanya artis. Sering masuk TV. Terkenal. Industrinya skincare. Lo tahu dong, skincare lagi naik daun banget kan. Bener nggak? Artis, dokter, sampai sekarang masih terkenal. Orangnya sampai sekarang masih terkenal. Kita pernah kerjain beberapa bulan, gitu kan. Dan jujur, penjualannya sebulan nggak pernah lebih dari 60 juta. Gitu ya. Barangnya nanti 200 ribuan. Dokter lagi. Gitu kan. Kenapa kayak gitu coba? Berarti kan ada yang salah nih, bener nggak? Gitu kan. Kita udah coba ini tuh. Sampai akhirnya gue ngerti sih. Tapi gue mau cerita dulu sama kalian. Jadi, artis doang nggak cukup. Ada lagi. Nah, ini tadi 2 gue pernah kerjain ya. 2 kemudian, dan akhirnya gue tau insight-nya, solusinya kayak gimana. 2 lagi. 2, gue diminta ngerjain. Gitu ya, gue diminta ngerjain. Terkenal. Ini orang terkenal, termasuk tokoh di Indonesia gitu ya. Akunnya juga jutaan followers. Gitu ya. Dia jual parfum. Dan lo tau gak parfumnya? Bahkan pernah dia yang nge-live-in sendiri. Orang terkenal yang nge-live-in. Jualan parfum. Kejualnya itu sampai sekarang nih ya, itu masih di bawah 20 piece kalau nggak salah. 20 piece aja nggak laku. Sedih kan? Yang satu lagi, terkenal juga, skincare. Nggak laku. Dan ketika dicek beberapa produk ini, gitu ya kan, kita bisa nih ngecek kayak minta ke orang TikTok, gue minta lo cekin dong toko-toko ini gimana. Semua masuk daftar tidak direkomendasikan. Jadi kayaknya kalau udah kena masuk tato tidak direkomendasikan, kelar hidup lo. Terus gimana caranya nih biar direkomendasikan gitu kan? Gimana caranya biar bagus gitu ya? Nih gue mau spill satu. Pertama, SKU lo harus bagus. Itu benar. SKU bagus tuh kayak gimana sih? SKU bagus tuh bukan cuma ngomongin foto, bukan cuma ngomongin deskripsi, tapi ini semua bener-bener harus lo riset. Jadi gini, kalau ngomongin foto, yang 4 tadi gue sebutin, itu mereka udah kategori ibaratnya semi artis ya, udah artis ya. Foto mereka bagus-bagus. Mereka bahkan nampilin muka mereka yang udah terkenal, yang kalau di foto mana aja udah mahal, tapi gagal. Gitu ya, kenapa? Ternyata ada insight-insight yang satu kayak produk yang mereka jual apakah mungkin nggak tepat target market gitu kan.
Terus udah gitu cara ambil angle-nya kurang tepat gitu kan. Jadi ada beberapa hal sebenarnya hal basic sih, tapi kayak kadang kan gini ya, orang kalau udah gue udah terkenal ya, gue lupain basic, gue kayak gini gak bisa laku, dan ternyata itu fatal. Gitu. Jadi itu lu harus perhatiin banget. Gitu ya. SKU itu mulai dari fotonya, judul lu harus riset, bahkan judul tuh ada polanya. Jadi kayak kegunaannya apa, manfaatnya apa, itu harus dimasukin. Jadi harus di riset dan cari keyword-keywordnya. Nah, ini yang biasanya banyak orang tuh nggak ngerti. Nah, karena nggak ngerti itulah, jadi produk lo nggak muncul. Jadi gini, TikTok itu jalurnya itu ada 5. Ada shop tab, ada konten, ada live, ada affiliate, ada satu lagi itu ads. Nah, yang jadi masalah adalah semua orang karena cuma fokus ke konten. Yang tadi gue bilang itu artis-artis, mereka kalau bikin konten gede-gede kok view-nya. Tapi apakah konten doang cukup? Ternyata enggak. Kenapa? Konten bawain lo traffic, tapi lo kalau SKU-nya itu nggak bikin orang check out. Jadi lo nggak tahu gimana cara bikin orang beli. Nah, itu poinnya. Kebayang nggak maksud gue? Jadi sebenarnya basicnya itu adalah di shop tab-nya, ini salah satunya yang kadang orang tuh nggak ngerti. Gitu ya. Dan shop tab ini juga sesuatu bukan yang maksud gue tuh bukan sesuatu yang baku. Jadi kayak gue ngomong kayak gini, lo dengerin sekarang, tahun depan masih berlaku nggak? Perubahan zamannya cepet banget. Jadi kayak kadang tuh kita harus ngerombak terus, kita harus ngevaluasi, kita harus ngerubah terus. Barulah itu nanti bisa kelihatan bagus apa jelek. Makanya sebenarnya kayak kita di MEA nih, kita salah satu yang kita fokus banget adalah kita coba ketika misalnya kita ada klien masuk ya, mau ngomongin apapun nih jasa TikTok, kita ngomong-ngomong bisa ngerjain semuanya. Lu mau ngomong apa? Lu mau ngomong bikin tokonya? Bisa. Lu mau dikelolain? Bisa. Lu mau ngomong apa lagi? Lu mau ngomong diiklanin? Bisa. Diiklanin malah di kita tuh kita punya partner sama TikToknya tuh bagian global business solution, jadi level yang paling tinggi gitu ya. Malah nanti kita ada acara-acara sama GBS. Kalau di acara itu lu bisa, ibaratnya lu bisa belajar, lu bisa dapat makan gitu ya. Iya, ngomong-ngomong nanti ada acara nih. Ada acara di Bandung 16 Maret gitu ya. Itu ada acara sama GBS, jadi bukber, lu dapat insight, lu dapat info gitu ya. Terus lu buat datang, sebenarnya termasuknya gratis loh. Kenapa gue bilang termasuk gratis? Karena gini, lu memang buat komitmen fee itu lu bayar 500.000 atau 750.000 gitu ya. Tapi itu ditukar semua jadi saldo ads. Oh, lu bukber di hotel guys. Enak dong. Terus gitu diajarin juga caranya gimana gitu ya. Jadi kalau mau belajar lu mending daftar, karena ini gue nggak yakin tiketnya cepet karena kuota juga terbatas ya. Nah, terus udah gitu lu mau ngomong apa lagi? Affiliate ada. Lu mau ngomong apa lagi? Tadi ads sudah, affiliate, live ada gitu. Malah kemarin nih, bukan sombong nih ya, ini gue mau tampilin. Nah, kita di TikTok itu lu lihat ya, MCN kita ranking 4, bulan ini kita ranking 4. MCN tuh ngurusin affiliate, terus udah gitu TikTok Shop Partner kita ranking 7. Oh, ads itu bukan pakai ranking. Kalau ads itu kita udah level paling tinggi. Jadi nyambung dikit lah ya. Oke, lanjut. Nah, terus jadi ini tuh harus bagus, lu benar-benar harus konsen di situ. Karena kalau lu nggak konsen, lu nggak akan oke, gitu ya. Nah, yang kedua, nah ketika kita ngomong konsen, nah TikTok itu buat lu masuk rekomendasi produk, itu tuh lu harus kebaca dulu gitu loh. Nah, gua nggak bisa bilang gimana cara pastinya, tapi gua mau spill sedikit gini. Lu buat direkomendasikan, ternyata itu tergantung dari ketika fase awal kalian launching atau masukin produk. Jadi gini, lu masukin produk, lu upload hari ini, terus sampai bulan depan itu lu nggak ada kehidupan, udah itu produk gagal. Gitu ya. Jadi, nah kalau caranya orang China, sebenarnya kayak di Douyin, mereka tuh caranya gini, begitu nge-launching satu produk, mereka bener-bener langsung siapin duit, habisin duit, spend, gitu ya, buat ngetes. Jadi orang kalau di sana tuh nggak sabaran. Jadi gini, daripada gini kan kalau di kita ya, oke gue mau jual planner ini, gue pasang, udah gue pasang, ya udah, gue tungguin aja. Bener nggak? Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai tua gitu kan. Ya udah sampai tua aja, nggak laku-laku, tapi gue masih berharap. Gitu kan. Nah, itu cara yang salah, guys. Jadi kalau di sana modelnya begitu di iklan gitu ya. Begitu dipasang, mereka langsung lakuin apapun, iklan apa aja, keluarin duit gitu ya. Mereka pengen lihat ini produk ada nyawanya nggak. Jadi kayak 7 hari pertama langsung digas, dikasih duit, dikasih traffic yang banyak. Nah, kalau dia sesuai target, itu diterusin. Kalau dia di bawah target, underperform, mungkin dibenerin. Kalau dia nggak perform, langsung di kill. Jadi daripada dia capek-capek, dia nggak pusing, kill, udah, bye-bye. Nggak usah dijual lagi gitu loh.
Malah mungkin gini, mereka cuman kayak di awal tuh kalau di kita ya, orang kita kan suka senengnya tuh dikit-dikit, oh gue mau jual barang, gue harus stoknya yang banyak, produksi yang banyak gitu kan. Bego gitu kan. Kenapa? Lu produksi banyak lu keluar duit. Iya, bener. Tapi kalau nggak laku, lu apain? Lu mau makan tuh barang gitu kan. Mending kalau bisa dimakan. Kalau dimakan juga bisa ada kadaluarsa. Mati dong duit lu. Bener nggak? Ya. Sampai gini, jujur ya, pernah pas di satu workshop, ada peserta waktu itu nyamperin gue gini, kok ini bisa tolong nggak bantuin? Kenapa? Gue tuh punya stok barang, barang skincare, produk reselleran. Terus udah mepet expirednya. Oh iya, ibu jual aja yang cepat. Tapi gimana ya? Totalnya 15 miliar. Ah, gue sampai, anjir, lo 15 miliar lo stok ke produk reselleran. Luar biasa kamu. Emang sih ngejar reward kayak gitu ya, tapi nggak gitu amat kan. Begitu tinggal sisa 3 bulan, mau ini gimana caranya gitu kan. Nah, ini yang salah. Gue bilang kan, jadi lu cek dulu, ini produk lu bisa jual apa enggak. Daripada kayak contoh gini ya, lu stok. Kalau yang ibu tadi emang agak ekstrim sih, maksud gue 15 miliar dia stok gitu kan. Terus begitu dia santai lagi, kayak ya udahlah gitu kan, uang 15 miliar kayaknya gue banyak. Gue sih udah panas dingin nggak bisa tidur, gue tiap malam gue nggak tidur gitu kan. Nah, apa yang benar adalah begitu lu punya barang ini langsung lu gas, langsung lu hajar, langsung lu iklanin. Lu iklanin yang gede, ya sebenarnya nggak gede-gede banget sih. Kalau buat budget testing ya, mereka bilang itu minimal lu tes $100, 1,5 juta. 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini dalam 7 hari buat ngelihat ada nggak pergerakannya. Kalau ada berarti ada harapan, nanti kita lihat evaluasi bisa naik apa enggak. Kalau nggak ada, kill. Kenapa kayak gitu? Ya ngapain gitu loh. Artinya itu produk tuh nggak ada. Dalam tanda kutip, sampah gitu loh. Ngapain lu piara gitu. Udah, lu ganti, bikin produk yang lain gitu loh. Nah, kalau di sana tuh caranya seperti itu. Dan ternyata di TikTok Indonesia itu juga ternyata berlaku. Jadi lu dapat rekomendasi apa kagak? Kalau dapat rekomendasi, tak ini TikTok melihat nih, oh lu dapat gitu ya. Nah nanti dites lagi, jadi tes itu 1 minggu, tes kedua 1 bulan. Nah 1 minggu 1 bulan, nah 1 bulan ini lu dapat berapa nih penjualan lu? Ketika penjualan kalian dianggap oke, kalian masuk kategori produk calon hero di TikTok. TikTok bakal ngeboost produk kalian supaya di Shopee-nya lebih gampang ditemuin orang. Yang artinya apa? Lu dapat exposure, lu gratis tuh gitu. Kalau lu masuk superhero, exposure-nya malah lebih besar. Gitu ya. Dan superhero ini gue nggak bilang contoh gini, lu punya satu pasti jadi ya? Belum tentu. Mungkin kayak lu punya 5, punya 10, satu yang jadi, 2 yang jadi. Tapi 1, 2 ini bakal lebih efektif. Dan cara ini sebenarnya kalau dari TikTok strateginya adalah begitu lu tes, ini oke apa enggak, begitu oke langsung bikin konten yang brutal yang banyak. Lu konten, lu live, lu hajar semua di situ. Kasih lagi trafficnya makin gede. Nah, conversion rate-nya berapa? Nanti baru dihitung. Untungnya berapa nih? Kalau di awal bisa jadi kagak bakalan untung, bisa. Gitu ya, kagak bakalan untung, bisa gitu ya. Nah, itu dia gitu ya. Cara-caranya itu kayak gitu. Nah, strategi ini bisa nggak lu terapin di e-commerce lain? Jujur, kagak. Kenapa? Gue udah coba beberapa e-commerce kayak yang lain lah gitu ya. Ternyata ini algoritmanya nggak bekerja dengan cara seperti itu gitu ya. Nah makanya di Mia ini kita punya salah satu service baru nih sekarang yang lagi jadi unggulan tuh namanya jasa launching produk. Jadi di launching produk ini kita udah lihat nih treatmentnya, oh kalau itu harus kayak gini gitu ya. Di Shopee itu caranya beda gitu loh. Nah ketika ini diterapin, nah ini terbukti gitu loh. Hasil ini tuh bikin produk kalian itu lebih lebih gampang diterima gitu ya. Ketika di launching pasti untung nggak? Gua bilang pasti untung ya. Di awal lu pasti bakar duit. Tapi itu ya sekarang gini lah, gue mau nanya sama kalian, lu mending mana sih? Contoh ya, gue jual ini planner, produk ini. Terus begitu udah gue jual, ya udah gue pakai cara kalian, gue tungguin ya nggak? Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai mampus. Ya nggak? Terus udah gitu ya ditungguin, ya segitu-segitu aja gitu loh. Terus begitu nanti ujungnya lu malah mengeluh, kenapa ya ekonomi susah? Sebenarnya bukan ekonomi susah gitu kan? Atau ya udah, gue bikin produk daripada gue stok banyak, gue bikin dikit, gue hajar aja, kasih duit 1,5 juta apa 3 juta gitu kan, gue iklanin, gue tambahin. Begitu udah gue tembakin, ketahuan, oh gagal, ya udah, minimal gue cuma modal sampel, gue cuma modal 3 juta. Coba lagi gitu loh yang lain. Di situ lo mikir lagi, kalau ini gagal, kira-kira apa yang bikin gagal? Gitu. Contoh gini, gue nemuin ya di beberapa yang pernah kita pakai triknya ini ya. Ada gini, brand tas cewek, dia ngerasa produknya cocok buat anak muda, ternyata begitu dicobain gagal.
Dan ternyata masuknya kata kuncinya beda. Tas emak-emak. Begitu dirubah, beda nasibnya. Bener nggak? Nah, jadi itu dia tadi nih. Lu harus tahu produknya larinya kemana. Dan ini satu strategi yang gua rasa salah satu yang intinya banget. Dan kalau lu bisa lakuin, ini bakal lebih bagus. Gitu ya. Nah, tadi gue udah spill strategi kayak gimana. Eksekusinya gimana? Eksekusinya jujur agak rumit, agak panjang. Jadi nggak mungkin gue bahas di video secara detail. Tapi buat lo yang penasaran, lo yang pengen ini. Nah, sebenarnya tenang. Kita punya 2 program. Pertama, kita ada punya program pendampingan. Kalau lo yang pengen didampingin. Kalau didampingin tuh jadi gini, kita bantu risetin, kita bantu cekin. Udah dicekin nanti dikasih tahu lo arahnya kayak gimana gitu kan. Atau gini, gue tahu kalau misalnya pendampingan kan kadang ada juga orang yang pengen datang langsung gitu ya. Nah, kita juga punya tim. Kita punya kelas intensif sekarang. Kita punya kelas intensif, di mana kelas intensif ini bedanya apa nih? Nah, lu bisa datang offline, lu ngobrol langsung sama tim kita. Buat dibantu diajarin, dicekin segala macamnya. Lebih enak dong, bener nggak? Dan kayaknya mungkin cuma di Indonesia kayaknya baru gua doang gitu ya. Gua nggak tahu ada lagi yang lain apa enggak gitu ya. Kayaknya jarang deh yang terima kayak gitu gitu ya untuk e-commerce gitu ya. Nah, ini ada nih. Lu bisa coba jalanin, lu bisa coba terapin gitu ya. Nah, ini kalau misalnya lu mau yang pengen belajar cara-caranya. Nah, kalau lu yang gak ada waktu, lu bisa kerja sama kita di MEA, kita yang kerjain. Gitu ya, kita yang kerjain, karena dengan kalau kita yang kerjain ya resource sampai ke orang dalam segala macam kita juga ada, dan ini mungkin yang gak akan bisa lu kerjain sendiri. Bedanya di situ, gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi strategi buat produk lu direkomendasiin, buat laris lewat TikTok. Gitu ya, kasih tahu gue pendapat lu di komen, jangan lupa buat like dan share ke teman-teman lo yang lain.